kesempatan ini kita akan membahas salah satu periode di dalam periodisasi sejarah Indonesia, yaitu masa Hindu-Buddha. Pada materi sebelumnya kita telah membahas sejarah Indonesia ketika masa sebelum mengenal tulisan atau disebut dengan masa praaksara. Nah, pernahkah kalian bertanya, sejak kapan sih masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan dan meninggalkan masa praaksara? Nah, jawaban pertanyaan ini akan berhubungan erat dengan penemuan prasasti atau batu bertulis yang juga menjadi bukti keberadaan sebuah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang kerajaan Hindu di Indonesia, pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah kelahiran agama Hindu dan Buddha. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Materi yang pertama yaitu agama Hindu dan Buddha, keduanya sama-sama lahir di India. Namun dalam waktu yang berbeda. Hindu diperkirakan berkembang di lembah Sungai Indus, sedangkan Siddhartha Gautama diperkirakan mendapatkan pencerahan yang menjadi cikal bakal munculnya ajaran Buddha di bawah pohon Bodhi yang ada di kota Bodh Gaya, negara bagian Bihar, India saat ini. Jadi jika kalian perhatikan di slide, ini adalah peta lokasi lahirnya agama Hindu dan Buddha, yaitu di negara India. Kebudayaan Hindu, agama Hindu diperkirakan muncul di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk ke India dari Asia Tengah melalui sebuah celah yang disebut celah Khyber. Kedatangan bangsa Arya ini nantinya akan mendesak bangsa Dravida, penduduk asli India dan termasuk ke dalam kategori ras Australoid dari sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara kebudayaan dari bangsa Arya dan bangsa Dravida, yang percampuran ini akan menghasilkan kebudayaan yang disebut kebudayaan Hindu. Kemudian lahirnya agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seorang yang telah memperoleh pencerahan. Kata Buddha dalam bahasa India itu berarti sejati. Awalnya juga ajaran Buddha ini bukan sebuah agama, tapi melainkan sebuah ajaran untuk memperoleh pencerahan yang diawali oleh seorang yang bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini adalah seorang pangeran, anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya yang bernama Suddhodana. Dia dilahirkan diperkirakan tahun 563 sebelum Masehi. Kedua agama ini nantinya akan berkembang dan disebarkan ke seluruh dunia. Salah satunya pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kedua agama dari India ini sampai ke Indonesia? Nah, pertanyaan ini akan kita bahas pada materi selanjutnya, yaitu teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelum kita membahas inti materinya, kalian harus pahami dulu apa sih artinya teori. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Jadi, teori tersebut adalah pendapat, tapi bukan sembarangan pendapat. Teori ini harus sebuah pendapat yang melalui proses penelitian dan penemuan serta didukung oleh data dan argumentasi yang jelas dan dapat dibuktikan. Nah, teori-teori tentang bagaimana cara masuk agama Hindu dan Buddha ke Indonesia ada beberapa. Teori yang pertama
adalah teori Brahmana. Ini teori maksudnya Hindu dulu ya, teori Brahmana. Jadi dikatakan bahwa menurut teori Brahmana, yang membawa agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia adalah para Brahmana. Dalam agama Hindu, Brahmana ini adalah kasta bagi orang suci atau pendeta. Apa buktinya? Teori ini berdasarkan penemuan-penemuan prasasti berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava di Indonesia. Dalam agama Hindu, bahasa Sanskerta biasanya hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Biasanya ya, karena merupakan bahasa yang digunakan dalam kitab suci Weda. Jadi bahasa Sanskerta ini bukanlah bahasa umum, bukan bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi oleh masyarakat sehari-hari. Jadi bahasa ini hanya digunakan di dalam kitab suci Weda. Jadi wajar jika dikatakan bahwa hanya kaum Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta. Karena prasasti yang ditemukan di Indonesia berbahasa Sanskerta, jadi diperkirakan bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah para Brahmana. Namun teori ini juga ada yang meragukan karena di India terdapat pantangan bagi seorang Brahmana untuk menyeberangi lautan. Pantangan ini diistilahkan dengan Samudra Langhana. Alasan kenapa mereka dilarang menyeberangi lautan karena jika menyeberangi lautan mereka bisa kehilangan posisi sosialnya di dalam masyarakat. Itu pertama teori Brahmana. Kemudian teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Dalam agama Hindu, kasta kesatria itu adalah kasta para prajurit atau pegawai pemerintahan atau orang-orang yang mengurusi pemerintahan dan kerajaan. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos, seorang peneliti Belanda. Dia mengatakan bahwa di India sering terjadi perang antar golongan. Kemudian para raja dan prajurit yang jenuh akan kondisi tersebut, jadi sudah bosan dengan adanya berbagai peperangan, dikatakan meninggalkan India dan kemudian membangun koloni-koloni di tempat tinggalnya yang baru. Nah sayangnya teori ini sangat meragukan karena tidak ada raja India yang mencatat kemenangan atau rencananya melakukan penaklukan. Meskipun jika dia berhasil melakukannya, tentu dia akan mencatat dan melakukan suatu upacara korban untuk memperingatinya. Bukti-bukti tersebut sampai sekarang belum ditemukan oleh peneliti. Jadi karena tidak ada bukti tertulis, terutama di Indonesia, jadi teori ini sedikit diragukan kebenarannya. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori Vaishya. Dalam agama Hindu, Vaishya adalah kaum para pedagang atau mereka yang bergerak di bidang ekonomi. Dikatakan bahwa yang membawa agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia adalah para pedagang yang singgah ke Indonesia. Ini berdasarkan kenyataan bahwa posisi Indonesia sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Jadi Indonesia terkenal berada di posisi silang dunia yang menghubungkan antara India dan Cina. Jadi banyak pedagang yang lalu lalang lewat terutama di sekitar Selat Malaka. Nah, golongan pedagang ini yang paling banyak berkunjung ke Indonesia karena aktivitas perdagangannya. Mereka bermukim di Indonesia bahkan menikah dengan orang lokal. Dalam proses interaksi ini lah pedagang dianggap menyebarkan kebudayaan Hindu. Namun teori ini juga diragukan. Jadi hampir semua teori ada kelemahannya ya. Karena banyak pusat-pusat peradaban Hindu di Indonesia yang pertama-tama terutama justru berada di daerah-daerah pedalaman yang tidak mudah dicapai dari pantai. Nah, karena aktivitas perdagangan dominan berada di sekitar pantai atau perairan, sedangkan pusat-pusat peradaban adanya di pedalaman. Jadi teori ini diragukan. Nah, golongan Vaishya ini juga tidak terlalu menguasai bahasa Sanskerta. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa bahasa Sanskerta ini hanya dikuasai oleh golongan Brahmana
atau mungkin golongan ksatria yang mempelajarinya. Jadi itu kelebihan dan kelemahan dari teori Waisya. Ini adalah gambaran dari jalur perdagangan yang melewati daerah Indonesia. Jadi setiap dari India mau ke Cina itu melewati Selat Malaka. Jadi para pedagang ini karena zaman dulu perjalanan menempuh waktu yang sangat panjang, bisa berbulan-bulan di lautan. Jadi mereka biasanya kalau sudah sampai ke pelabuhan transit dulu, berhenti, kemudian mengisi perbekalan, baru melanjutkan perjalanan. Jadi Indonesia berada di posisi yang strategis di jalur perdagangan dunia. Selanjutnya, teori yang selanjutnya, ketiga teori sebelumnya itu menjelaskan bahwa orang Indonesia bersifat pasif. Pasif di sini artinya menerima. Jadi orang luar yang membawa agama itu ke Indonesia, kemudian orang Indonesia menerima agama atau kebudayaan itu. Nah, sedangkan teori arus balik ini berbeda. Teori arus balik merupakan teori yang menganggap bahwa orang Indonesia adalah orang-orang yang aktif. Jadi orang Indonesia sendiri yang pergi ke India. Jadi menurut teori ini, orang Indonesia mungkin juga berperan aktif dan berlayar ke India dengan inisiatif sendiri. Ini dibuktikan bahwa orang Indonesia sejak dulu terkenal sebagai pelaut yang ulung. Pelaut ulung ini artinya pelaut yang tangguh, pelaut yang jenius ya. Kontak dengan India membuat orang Indonesia menyadari pencapaian budaya Hindu. Pemahaman yang meningkat akan status raja-raja India yang lebih berkuasa ini mungkin membangkitkan keinginan untuk menyamainya. Dalam konsep pemahaman mereka akan benda, kepemimpinan manusia dan kekuatan gaib berkaitan erat. Ini artinya kekuasaan seorang pemimpin, manusia yang menjadi seorang pemimpin itu dipengaruhi oleh benda-benda yang dia miliki dan kekuatan-kekuatan gaib yang dia miliki. Kekuatan gaib ini kan bisa termasuk salah satunya adalah agama. Jadi jika didukung oleh benda-benda yang tepat dan kekuatan yang tepat, maka kekuasaannya akan semakin meluas dan semakin besar. Nah, kalau mereka menginginkan status superior raja-raja India, mungkin mereka melihat bahwa raja-raja India ini statusnya superior ya dibandingkan kondisi orang Indonesia ketika menjadi kepala-kepala suku. Maka mereka harus memperoleh ilmu gaib yang menjadi sumber kekuatan gaib para raja itu. Jadi mereka meminta para pedagang India untuk membawa bukan hanya barang materi, tapi terutama juga pemimpin-pemimpin spiritual. Akibatnya, para Brahmana datang ke kepala suku lokal di Indonesia, dan merekalah yang mendirikan monumen-monumen pertama dengan gaya India dan mengarang prasasti-prasasti pertama dalam bahasa Sanskerta. Jadi di sini orang Indonesia aktif berinisiatif untuk mencari atau mempelajari agama Hindu tersebut. Salah satu bukti dari teori arus balik itu adalah salah satunya adalah prasasti Nalanda. Prasasti ini berisi keterangan tentang pendirian sebuah asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar agama Buddha di Nalanda, sebuah universitas Nalanda. Ini membuktikan bahwa orang Indonesia juga aktif belajar ke India. Jadi tidak hanya menerima pengaruh dari luar. Selanjutnya, tadi adalah teori-teori masuknya Hindu, ada Buddha juga. Kemudian sekarang fokus ke masuknya agama Buddha. Perkembangan awal agama Buddha di Indonesia diduga ya terjadi sekitar abad ke-2 Masehi. Nah, pendapat ini dibuktikan dengan temuan patung Buddha dari abad ke-2 Masehi di
Sulawesi Selatan. Menurut para ahli sejarah, yang berperan dalam perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Indonesia adalah yang pertama adalah pedagang. Jadi hubungan perdagangan yang terjalin antara India dan Indonesia yang sudah terjadi sejak awal abad Masehi menyebabkan masuknya pengaruh India ke Indonesia di bidang agama. Nah, para pedagang India berinteraksi dengan masyarakat Indonesia sehingga agama Buddha dengan mudah tanpa paksaan masuk dan berkembang di Indonesia. Yang kedua adalah agama Buddha disebarkan oleh Dharma Duta. Dharma Duta adalah petugas khusus di bidang keagamaan Buddha. Mereka paham tentang ajaran agama Buddha dan sekaligus memiliki keahlian tersendiri untuk menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan Hindu tadi, biasanya agama Buddha itu tidak mengenal kasta. Jadi agama Buddha adalah sebenarnya menolak keberadaan kasta dalam agama Hindu. Nah, itu tadi pemaparan tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha. Nah, ada begitu banyak teori. Nah, lalu manakah yang benar? Mungkinkah semuanya benar? Atau hanya salah satunya benar? Nah, dari penjelasan tadi, sebenarnya sejarawan telah berusaha untuk meneliti serta menyampaikan kelemahan dan kelebihan setiap teori. Hal itu bisa kalian jadikan dasar untuk menganalisis teori-teori tersebut sehingga bisa melatih kalian untuk bisa berpikir kritis. Jadi kalianlah yang menentukan kira-kira mana teori yang benar dengan melihat dengan melihat kelebihan dan kelemahan dari bantuan pendapat para ahli yang lebih mengerti. Sehingga saat menganalisis teori-teori tersebut, kalian bisa melatih diri kalian untuk bisa berpikir kritis, menganalisis data atau informasi yang kalian terima. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan kepada guru sejarah kalian. Demikian materi kita hari ini. Sampai berjumpa di pembahasan materi yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian.